Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia Pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya dalam-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu, oh, ada di bangsa ini. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Shalom. Sidang jemaat yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Baik yang beribadah melalui live streaming maupun kita yang ada di dalam ruang ibadah ini. Hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi. Secara harfiah, transfigurasi berarti perubahan rupa, bahwa peristiwa Yesus mempermuliakan di atas gunung terjadi perubahan rupa sekaligus merupakan permulaan karya pelayanan penderitaan Yesus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena itu, di Minggu Transfigurasi ini kita diajak untuk merenungkan kembali betapa besar kemurahan Allah terhadap kita,
bahwa karena kasih-Nya lah sehingga Dia melayakkan dirinya menjumpai kita dalam keberdosaan kita. Bersamaan dengan Minggu Transfigurasi hari ini juga merupakan pembukaan Pekan Anak sebagai rangkaian dari HUT SMGT. Anak-anak sekolah minggu adalah warga gereja yang nantinya akan menjadi penerus pelayanan dalam lingkup gereja Toraja. Karena itu, pada ibadah hari ini, beberapa anak sekolah minggu Jemaat Rama dilibatkan dalam pelayanan. Marilah dengan rendah hati kita datang kepadanya menyembah. Semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Pada Kaki Salib-Mu. Salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang memuliakan hingga dalam sorga tak ada perhentian. Pada kaki salibmu, kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajarkan yang memberi cahaya. Salibmu, salibmu yang memuliakan hingga dalam sorga tak ada perhentian. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Dan bagimu juga. Puji-pujian dari anak-anak cucu kita sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Ramah kelas Indria.
Boleh tepuk tangannya buat anak-anak kita. Kita akan bermazmur secara responsorial yang terambil dari Mazmur 99 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur 99 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyah. Tuhan itu maha besar di Sion. Dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran. hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya. Dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Inang pue, puang untoe kapayungan. Inang puang untuk kapayungan, natong loy tumintu masangsa, ang nasilele maparondo, namun budi sangan napuang. Batu kape membantah, amitu kundang berencana, yang tunjung kape membantah, yang membuang hilang masero. Kita berdiri. Kita mendengarkan perintah tentang mengasihi, siap untuk melakukannya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin.
Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dalam penuh kerendahan hati dan dalam penyesalan penuh pertobatan, kita mengaku dosa kita, memohon belas kasihan pengampunan-Nya. Iya Tuhan, kami mengakui bahwa dalam menjalani kehidupan kami seringkali melakukan dosa. Tak terhitung perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesombongan, iri hati, tidak mampu menahan diri, berselisih, bermusuhan, dendam, kemabukan, pesta pora, dan sikap yang memihak. Tetapi kasih-Mu mengalahkan segalanya hingga Engkau melayakkan kami datang kepadamu. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Sidang jemaat firman Tuhan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup
telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Puji-pujian dari anak sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Ramah kelas anak kecil. Silakan.
akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Kita dituntun dari nats persembahan Amsal 3 ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Putri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Bawa ke dalam, kita ke dalam, ke dalam. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Bapak Ibu, ada natura yang akan kita uangkan dan lelang ini akan dipimpin oleh Bapak Penatua M. Kalapadang. Jemaat kekasih Tuhan, ini ada persembahan untuk pembangunan. Kita tahu bahwa pembangunan kita ini masih membutuhkan dana. Karena itu pada saat ini ada sumbangan dari Ibu Jiria Pagepangan, kelompok 2, Perumahan Tonasa, standar
100.000. Pembangunan ini kue. Jadi entah sudah aku teh, sedia kopi susu atau teh, sudah ada kuenya. Standar 100 untuk pembangunan. Ayo. Hah? 100 pisan. Pisan. 100 pisan. Temo. Apa rite? Midake medako. 100 satu kali. 2 kali, 3 kali. Dah, kedua. Pira. Kuenya enak ini. Saya pengen coba tapi enak. Ayo, bungkusnya saja sudah putih, apalagi isinya. Pira. Hah? 100. Pisan. Saya mau penjuan, pentagon di samping. Ya, masih ada. Ibu-ibu. Saya mau. Oke. 100 3 kali. Ini penghabisan. Medako, tak mau. Penghabisan ini. Tak mau. 103 kali. Terima kasih pada ibu-ibu bapak yang sudah berpartisipasi dalam pembangunan. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu lewat persembahan. Engkau berkati apa yang sudah kami berikan, kiranya boleh digunakan dengan baik, dan yang masih sisa pada kami Engkau berkati, dan ajar kami juga untuk menggunakannya dengan baik. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita menyanyikan lagu Kasih Tuhan Yesus Tiada Bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi dalam tak tebri, walau melampaui
akal kita yang fana, dengan orang kudus, dengan kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memohon pertolongan, kita berdoa. Ya Allah, terima kasih, kami ucap syukur kepadamu bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan, agung semarak perbuatanmu dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami, anak-anak cucu kami sekalian, dan bahkan juga Engkau terus menuntun kami dengan kemuliaan Tuhan itu. Dan hari ini bersama-sama kami sekalian, bersama dengan anak cucu kami, Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Ramah, sekalian memuji memuliakan Tuhan, menyembah Engkau, dan bahkan juga rindu untuk selalu Engkau didik, Engkau ajar lewat kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu itu tetap juga kami rindukan untuk kami pelajari, kami renungkan. Olehnya berikan kesempatan kepada kami untuk orang-orang yang dikaruniai ini dengan firman-Mu. Dan Engkau berfirmanlah, kami siap ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Firman Tuhan, Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Amin.
Pembacaan kita yang kedua terambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21 berbunyi demikian. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari beberapa besarnya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Bacaan ketiga dari Injil Matius pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Berita Injil Kristus dari Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman-Nya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia."
Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berkata tentang Yohanes Pembaptis. Amin. Duka dami duka dami uresumanga Silakan duduk. Puji Tuhan, kita mendengar firman-Nya bersama dengan anak-anak kita, cucu kita, mulai dari kelas Indria, anak kecil, anak besar, dan anak remaja. Jadi Bapak Ibu, kita dengan kesabaran kita ya mengedepankan kepentingan anak-anak ya, supaya mereka pun juga bisa merasakan kemuliaan Tuhan di tempat ini sekarang ini. Ya, dengan suasana yang baru. Biasanya kita tidak bersama-sama mereka, tetapi kali ini kita bersama-sama dengan mereka. Shalom anak-anakku sekolah minggu. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam sorotan tema kemuliaan yang menyentuh dan mengubahkan. Kamalakbiran me popembalisia me ba'rui. Dan juga terkait dengan Pekan Anak Gereja Toraja ya, kita bersama-sama juga merenungkan tema Aku Tetap di Jalannya, seperti yang ada di depan Bapak Ibu, di belakang saya. Ada berapa hari yang lalu saya sempat nonton itu di grupnya bapak-bapak. Ada kirimannya Pak Prof Agus Salim, itu video. Itu lagu yang berapa waktu yang lalu viral ya. Anak-anak sekolah minggu boleh kita lakukan ya, sambil joget boleh. Tuhan Yesus tidak berubah. Sambil tepuk tangan oleh, oke, bantu kantor ya. Ya, semua kalau boleh kita berdiri. Ya, berdiri sekali lagi. Boleh semuanya berdiri. Ya. Kita nyanyikan ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak
berubah selama-lamanya. Oke, silahkan duduk. Ketika menyanyikan lagu itu atau dengar lagu itu, senang sekali rasanya, teduh. Itu yang mau disampaikan dengan viralnya lagu itu ya. Sampai ada yang sedang sholat, dengar tetangga, dia nikmati, sholatnya terganggu. Iya kan? Sambil dia belajar ya, dengar lagu itu ada semangat gitu loh. Ya. Dengar lagu itu ada orang yang sedang berjalan, ya tiba-tiba stop dan menyanyikan lagu itu. Dan dia tahu bahwa dia tidak boleh menyanyikan itu di depan bapaknya, mamanya. Tetapi mulut ini gak bisa diam dan akhirnya dia nyanyikan walaupun disemprot sama bapaknya, mamanya. Seolah-olah ada kekuatan dari lagu itu, pengaruh daya pikat ya yang menggerakkan ya. Anak sekolah minggu gimana kalau nyanyi lagu-lagu sekolah minggu? Senang? Senang ya? Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Enak sekali. Saya ingat waktu kecil, waktu sekolah minggu, kalau itu udah dinyanyikan, waduh, senang sekali rasanya. Apa masih sering dinyanyikan oleh guru-guru sekolah minggu itu ya? Ya banyak lagu kita yang sekarang habis dinyanyikan anak sekolah minggu, besok enggak ditahu nih. Ya, yang mengingatkan kita itu hanya goyangannya. Ada apa ini gitu loh? Sepertinya lagu kita kehilangan roh gitu. Tapi coba itu tadi lagu itu tadi. Lagu tadi itu. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Enak. Orang lain saja menikmatinya. Dulu waktu sekolah minggu, aku bawa akan berikan persembahanku sambil maju ke depan walaupun uang selawe doang. Dengan semangatnya datang bawa uang selawe. Bahkan dulu kami masih berikan persembahan uang 10 rupiah, uang 5 rupiah. Ya, senang sekali. Lagu persembahan tadi itu lagunya sekolah minggu. Ya, ku beri persembahanku pada Tuhanku sambil puji Yesus, juru selamatku. Ada kekuatan yang menggerakkan, ada semangat yang memberikan kita sukacita. Ya. Kalau di rumah kita dengarkan musik lagu-lagu rohani itu menyenangkan sekali. Ya. Kita mendengarkan lagu-lagu rohani yang menggairahkan. Senang sekali, ada semangat. Seperti yang lagu tadi, Tuhan Yesus tidak berubah. Bayangkan di dalam video itu semuanya yang jilbab ngomong loh. Mereka tahu mereka tidak boleh nyanyikan. Malah ada yang bingung, boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Tapi tetap menyanyikan. Ada rasa sukacita, ada rasa lain gitu loh. Nah kita lihat bacaan kita tadi. Murid-murid yang namanya Petrus ya, yang namanya Yakobus, yang namanya Yohanes merasakan sukacita yang luar biasa di atas gunung bersama Yesus. Ada pancaran sukacita yang mereka lihat ketika Yesus mengalami, ya ini namanya transfigurasi. Perubahan yang sungguh luar biasa, wajahnya, pakaiannya bersinar terang, menyilaukan. Saya membayangkan Bapak Ibu, kebahagiaan macam bagaimana, sukacita yang macam bagaimana yang dirasakan oleh Yohanes, oleh Yakobus dan Petrus di atas gunung itu. Tapi
Paling tidak saya bisa membayangkan indahnya bersama dengan Tuhan, indahnya hadirat Tuhan itu. Beda dengan keadaan yang ada di bawah kaki bukit. Beda dengan keadaan yang ada di lembah. Beda dengan keadaan yang ada di bawah gunung itu. Di bawah mungkin ada mara bahaya. Di bawah mungkin ada kebingungan. Di bawah ada keraguan-raguan. Di bawah ada sakit, derita, penderitaan. Ada pergumulan, tetapi di gunung itu dalam perjumpaannya dengan Tuhan, Yakobus bersama dengan Petrus mengalami sukacita luar biasa. Ya. Kebahagiaan yang luar biasa. Pengalaman spiritual, pengalaman keagamaan, ya, keintiman dengan Tuhan. Tuhan hadir di situ. Melalui peristiwa transfigurasi. Enak ya. Lalu kita membayangkan bagaimana Musa yang menanti selama 6 hari. Dan setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada cahaya, ada terang yang luar biasa di gunung Sinai itu. Dan dia diperkenankan Tuhan tinggal di situ lagi selama 40 hari. Coba, wajarlah ketika murid-murid mengatakan berhasrat ingin berlama-lama di situ. Zona nyaman gitu loh. Keadaan yang mensukacitakan. Kalau sukacita menguasai pikiran kita, kalau sukacita kebahagiaan menguasai hati kita, enak rasanya. Membandingkan saya waktu kecil kalau minta sangu, kalau wajahnya mama saya mood enak, saatnya minta sangu Bapak Ibu. Iya, saatnya minta beli sesuatu. Kalau lagi gembira, enak nyaman. Tapi yang nating kurung sia sengke, dak laloh. Anak-anakku kalau mau minta sesuatu sama bapak mamanya, lihat wajahnya ya mamanya bapaknya. Kalau lagi senang penuh senyuman, saatnya minta. Ya, saya ajari tipsnya itu ya. Tapi kalau lagi mukanya segitiga mamanya, jangan harap ya. Ingat juga Bapak Ibu saudara-saudara, kalau anak kita lagi mood, kalau anak-anak kita lagi senang-senangnya, enak nyuruhnya itu. Suruh pijit-pijit betisnya bapaknya, mamanya, perih apa, ngilu, pasti mau. Tapi yang nating kurung lindona anak tampo tada lalo suai. Salah masalah adik kuah, tak sia nating kurung bang, tak sia nama susah bang. Masusa malia atiberu, apalagi kalau tidak nyaman, tidak senang. Cak di rumah itu kalau ndak mood, apapun yang dibilang ndak bisa itu. Tapi kalau lagi mood, ya luar biasa. Mau pergi sekolah, mau pergi terapi, kalau dia lagi tidak mood, sabar kok hati. Iya, dikasih makan lama, kalau ndak mood kita pakai berbagai macam cara. Dikasih mandi, biasa susi mau tomak tedong-tedong. Iya, kalau ndak lagi mood, dibawa ke kamar mandi, dia bilang tidak menang, terpaksa kukua dolo mau kotama. Tidak menang artinya dia harus duluan masuk gitu loh. Ketika masuk, aduh dia bilang harus buka celana di luar kota suomoto. Harus mood. Kalau lagi tidak mood, menderitanya minta ampun. Biasa itu kalau mau pergi terapi itu biasa 1 jam, 1,5 jam diurus baru siap. Kalau ndak mood, tapi kalau mood dia enak, enak sekali. Ya, jadi membandingkan itu rasanya suasana yang menyenangkan itu begitu sangat baik.
Dan itu terjadi ketika murid-murid yang bernama Yakobus, Yohanes, dan Petrus berada di bukit. Dan Yesus mengalami transfigurasi. Dan peristiwa itu membuat hati senang, hati berbunga-bunga. Ya, sampai-sampai menawarkan, kalau begitu kami buatkan tenda ya Tuhan. Satu untuk Elia, satu untuk Musa, satu untuk engkau. Tapi ternyata Yesus bilang kita harus turun gitu loh. Ya. Jadi peristiwa ini kemuliaan Tuhan dalam kaitannya dengan tema kita, kemuliaan yang menyentuh. Tuhan mau menyampaikan bahwa lewat peristiwa itu, lewat sukacita yang dinyatakan oleh Allah bagi umatnya, Tuhan mau menyatakan bagi semuanya, bagi orang-orang yang sedang terpuruk, bagi orang-orang yang di bawah, bagi orang yang sedang menangis, bagi orang yang sedang tidak berdaya, bagi orang-orang yang ada di bawah di dalam realitas hidup yang sebenarnya. Ya, yang lagi bersusah hati karena papanya sakit, yang lagi bersusah hati karena papanya sudah tidak ada, yang lagi bersusah hati karena mamanya nggak sembuh-sembuh, yang lagi bersusah hati karena kakaknya, adiknya sakit, yang lagi bersusah hati karena melihat tetangganya makan kesusahan, sementara dia masih diberikan kesempatan untuk menikmati dalam kecukupan. Yang bersusah hati karena melihat orang-orang lain hidup di dalam penderitaan. Kemuliaan Allah mau dinyatakan kepada orang-orang seperti itu, kepada mereka, kepada kita sekalian Bapak Ibu yang hidup di dalam realitas kenyataan hidup yang sebenarnya. Dan untuk itu Tuhan menyatakan kemuliaan dan mempersiapkan diri untuk menyatakan secara sempurna lewat penderitaan, konsistensinya, ya, tekadnya yang tidak berubah. Sebagaimana lagu tadi, Tuhan Yesus tidak berubah. Dari dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia mau menyatakan kasih-Nya. Untuk apa? Menyelamatkan kita dari dosa. Membawa kita ya ke dalam kebahagiaan. Dia enggak mau tempat kita neraka, tetapi Dia mau supaya kita masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Oleh karena itu bersukacitalah menyambut. Caranya bagaimana? Jangan senangnya untuk dirinya saja. Kalau dikasih berkat, bagi-bagi sama adiknya. Ya kalau dikasih roti mamanya banyak-banyak, ya bagi-bagi sama adiknya, kakaknya, teman-temannya juga. Biasa anak-anak bilang, kasek lu tinde. Mau dibilang kasek? Siapa yang mau dibilangi kasek? Pelit sekali. Orang pelit itu bukan anak-anak Tuhan. Ya saya lebih tertantang untuk khotbah saya lebih ke arah ke sekolah minggu ya. Kita orang tua ngalah, kita lebih paham ya. Kita lebih paham Bapak Ibu. Ya, jadi proses transfigurasi itu adalah cara Allah menyentuh kita, cara Allah menyelamatkan kita, cara Allah memegang kita. Memegang, menyentuh dalam teks aslinya berarti apa? Dikatakan lewat peristiwa itu bahwa ya ada peristiwa yang namanya Thomas yang ragu-ragu ya. Dia bilang apa? Dia mau memegang, dia mau menyentuh tangan Yesus yang terpaku, lubang Yesus dan lambung Yesus. Menyentuh. Thomas yang ragu-ragu disentuh dan menyentuh, akhirnya berubah menjadi percaya.
Jadi Allah menyentuh kita yang lagi nangis mewek sekarang, ya. Yesus datang mendiamkan. Kenapa kau cucu? Kenapa kau anakku? Tidak ada gula-gulaku. Tuhan datang menyentuh, menggantikan yang hanya gula-gula menjadi sesuatu yang sangat berharga. Apa itu? Sukacita surga. Ya, dia menyentuh kita yang sedang kebingungan, dibuatnya menjadi yakin. Dan yang ketiga, lewat peristiwa itu dia turun gunung. Turun gunung. Ada biasa orang turun gunung untuk apa? Menyelesaikan sesuatu. Tetapi Yesus dalam kemurahannya, dia mengajak Petrus, tempat kita disibukkan di sini, mengajak Yohanes, mengajak Yakobus bahwa kita harus turun gunung, turun ke bawah. Dibawa siapa? Ada kakak kita, ada adik kita, ya kan? Ada orang tua kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita. Dan Tuhan datang menghampiri kita, mengajak kita untuk menikmati kemuliaannya. Kemuliaannya itu apa? Untuk apa? Membawa sukacita dan kebahagiaan. Maka pulanglah sambil menyanyikan jalan serta Yesus selama-lamanya. Kita masih lanjutkan lagi dengan baptisan kudus. Mari menikmati kemuliaan Tuhan yang menyentuh itu dan yang mengubahkan. Yang sakit disembuhkan, yang menangis dibuat tersenyum dan tertawa, yang bersedih diubahkan menjadi orang yang berbahagia. Maka bersukacitalah selalu. Tuhan memberkati. Amin. Kita tunduk sejenak. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dia yang sudah mulia, terus mulia, dan kemuliaannya dinyatakan kepada kita, membuat kita bersukacita, membuat kita berbahagia. Bersyukurlah. Amin. Mari seperti yang telah disampaikan, bahwasanya hari ini pada jam ibadah di tempat ini akan dilaksanakan baptisan kudus buat anak kekasih kita Oktarian Gwinandra Baso. Ya Bapak Ibu sidang jemaat, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus tentang baptisan kudus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu kita diwajibkan hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Inilah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi
siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara ayah dan ibu dari anak kekasih Oktarian Guinandra Baso, saya silakan berdiri. Saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah, agar nyata bahwa saudara-saudari menaati firman Allah, lalu menyerahkan anak-anak kita untuk dibaptis. Maka jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak kita takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Oktarian Guinandra Baso, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari sidang jemaat kita berdiri, silakan. Kita mohonkan duduk di sini. Silakan duduk sini.
Kita mohonkan berkat, kita nyanyikan Mazmur 134 ayatnya yang ketiga. Untuk doa atas baptisan kudus ini, kita satukan dalam doa syafaat dan yang akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Perlu kita doakan juga Bapak Ibu, baru saja ada info masuk bahwa Bapak Moses Tambengi kelompok 3 berduka cita karena kehilangan kakak terkasih Bapak Julius Tambengi. Belum sebulan ini kakaknya juga meninggal, dan ini peristiwa duka yang beruntun. Ya, ada beberapa hal yang lain, dan dalam warta jemaat ada begitu sangat banyak. Biarlah kita tetap doakan tanpa menyebut mereka satu persatu. Tuhan mengetahui. Ya, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga, bersama dengan anak-anak kami Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Ramah dalam ibadah saat ini lintas generasi, bersama dengan orang tua dan anak-anak kami menyatukan hati pikiran seluruh hidup memuji menyembah Engkau. Tuhan memberi kesempatan bagi kami menikmati kemuliaan-Mu yang mensukacitakan itu, yang mengubahkan itu, yang membahagiakan dan menyelamatkan. Kami kiranya dapat lebih jauh lagi memaknainya dalam hidup kami, menyatakan kemuliaan Allah dalam keseharian hidup kami. Tuhan yang menuntun, memberkati anak-anak kami dalam pertumbuhan iman, pertumbuhan jasmani, dalam pendidikan mereka, dan seterusnya. Bahkan kami sebagai orang tua yang bertanggung jawab dimampukan untuk membimbing, mengarahkan, dan membekali mereka dengan yang terbaik. Terima kasih juga atas baptisan kudus, anugerah-Mu bagi anak kekasih kami. Biarlah ayah dan ibu diberkati, Oktarian boleh bertumbuh dengan sehat, dan mereka sebagai ayah dan ibu pun boleh dimampukan. Kami berdoa buat kehidupan kami seminggu ini. Tuhan jaga dan lindungi kami sekalian, memberkati dan memelihara hidup kami. Dalam rumah tangga, biarlah kami semakin berhikmat, dan biarlah juga
dalam tugas pekerjaan, Tuhan yang menuntun, membimbing, dan Tuhan pun juga yang menyiapkan berkat-berkat buat hidup kami ini. Kami percaya yang Tuhan rancangkan adalah kebahagiaan, sukacita, dan kebaikan bagi kami. Persiapkan kami merasakan, menyambut, dan menikmati semuanya itu. Kami berdoa, ya Bapa di surga, buat segenap jemaat-Mu yang berduka, keluarga Ibu Nyonya Emma Deten yang berduka cita karena kematian keluarga yang dikasihi. Ibu Yosina Rante Padang yang berduka karena kehilangan saudara terkasih. Kami juga berdoa buat keluarga Bapak W. Karanda Bunga yang berduka karena kehilangan keluarga terkasih. Juga Papa Nando atau Dr. Joni yang berduka cita karena kematian ibu terkasih dan sebentar akan dimakamkan. Dan juga berduka buat saudara kami Bapak Moses Tambengi yang kehilangan karena kematian kakak terkasih, dan belum sebulan ini juga berduka cita karena kematian kakak terkasih. Hiburkan, kuatkan mereka semuanya. Kami percaya juga yang sakit, ada Bapak Dadek Salasa, Nyonya Berta Palungan, dan ada begitu sangat banyak, baik yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Kami berdoa, teguhkan, kuatkan iman pengharapan mereka. Dan jikalau Tuhan berkenan, kami mau bermohon, sembuhkanlah mereka. Ya Allah, kekasih Bapa di dalam surga, kami percaya hidup kami ini yang penuh dengan pergumulan, Tuhan tak akan membiarkan. Ada begitu sangat kompleks dan bermacam-macam pergumulan itu. Tuhan kasihani, sayangi kami semua. Teguhkan, kuatkan kami. Kami percaya juga seluruh hidup kami di dalam keluarga, dalam persekutuan akan terarah dengan baik, yang selalu mau memuliakan dan mengagungkan Engkau dalam sepanjang hidup kami. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Tuhan, pelihara, jaga kami senantiasa. Pakai pemerintah walaupun berat tugas mereka sampai tingkat RT RW, RW RT, Tuhan pakai mampukan mereka semuanya. Gerejamu perlengkapilah untuk semakin lebih baik dalam melayanimu. Biarlah pelayanan kami pagi hari ini berkenan bagimu, dan berkati semua yang sudah mengambil bahagian tanpa terkecuali. Kami percaya jemaat ini akan terus diberkati dalam persekutuan untuk terus menjadi berkat, dan biarlah berkat-berkat yang diterima boleh terus kami pergunakan untuk kegiatan pelayanan yang memuliakan-Mu, dan bahkan bagi siapa saja demi kemuliaan nama Tuhan. Dan jemaat ini akan semakin diberkati karena dimampukan untuk terus menjadi berkat. Kami berdoa juga buat keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkati, lindungi mereka semuanya. Pengurus-pengurus OIG, Jemaat Ramah, dan segenap majelis gereja. Bahkan rencana nanti sidang pleno yang akan dihadiri oleh seluruh majelis gereja, Jemaat Ramah, dan OIG di Jemaat Ramah, biarlah berjalan dengan baik. Kami berdoa juga secara khusus, ya Bapa,
Banyak hal yang tak kami pahami sering terjadi dalam hidup kami, yang membuat mungkin kami kebingungan, dilanda keraguan-raguan dan kesedihan, bahkan membuat kami terjatuh. Rangkul kami, kasihani kami. Dan secara khusus juga berdoa buat peristiwa yang dialami oleh Oma Kesia dan segenap keluarga Nyonya Rida Sambo yang harus diperhadapkan dengan kenyataan dalam kasus Bapak Ferdi Sambo. Teguhkan, kuatkan mereka semua. Tuhan sayang mereka, dan ampuni dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Bukakan baharui hidup, dan kami yakin seberdosa apapun kami, tangan Tuhan terbuka lebar menyambut kami. Biarlah kasus ini selesai dengan baik, dan bahkan hal yang memberatkan yang menjadi pergumulan keluarga, jikalau Tuhan berkenan kami memohon, biarlah upaya seterusnya, banding dan seterusnya boleh membuahkan hasil. Teguhkan, kuatkan kami sekalian dalam menghadapi segenap persoalan-persoalan yang terjadi. Biarlah kami semakin lebih berhikmat dalam mengandalkan Engkau. Ketika ini semuanya selesai, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan akan melanjutkan beberapa kegiatan lagi. Tuhan sertai kami, ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penekanan Warta Jemaat Minggu 19 Februari 2023. Yang pertama, ibadah Rabu Abu. Ibadah ini akan dilaksanakan pada Rabu 22 Februari 2023 pukul 18.00 WITA di Gereja Rama. Harap segenap warga jemaat mengikuti ibadah tersebut. Yang kedua, pernikahan. Rencana pemberkatan nikah pasangan saudara Advendito Gelong Patanduk dengan saudari Lira Anugratiku Padang akan dilaksanakan pada hari Jumat 24 Februari 2023 pukul 9.30 WITA. Konvokator kelompok 4 dan pianis Nyonya Tri Utami P. Yang ketiga, baptisan kudus atas permintaan keluarga pada hari Minggu 26 Februari 2023 pukul 9 WITA akan dilaksanakan baptisan kudus atas nama Jovita Pratista Rantelino, kelompok 8, anak pertama dari Bapak Julianto Zeven dan Ibu Risa Palambanan. Yang keempat, katekisasi disampaikan kepada segenap warga jemaat Rama bahwa pelajaran katekisasi CD reguler tahun 2023 akan dimulai pada bulan Maret 2023. Bagi anak warga jemaat yang berusia 15 tahun ke atas dapat mengambil formulir pendaftaran di kantor gereja setiap hari kerja pukul 8 sampai 14 WITA. Yang kelima, SMGT Jemaat Rama untuk jadwal kegiatan Pekan Anak SMGT Jemaat Rama dan HUT SMGT ke-68 mungkin bisa dilihat dari masing-masing grup kelompok, dan di luar juga ada jadwal yang sudah kami tempel. Tambahan warta, tim kerja Pasca SMGT Jemaat Rama mengadakan pencarian dana berupa basar kue dengan harga 15.000
Mari Bapak Ibu menyambutnya dengan sukacita. Terima kasih. Mari kita berdiri. Petunjuk hidup baru firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sidang jemaat, pergilah, lakukanlah kehendaknya, karena kemuliaannya lah yang menyentuh dan mengubah kehidupanmu. Arahkan hatimu, seluruh hidupmu, pergumulan dan pengharapanmu kepada Tuhan, dan mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup ibadah kita pada pagi hari ini, lagu Tuhan Pimpin Anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin harus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup menekan. Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin harus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di dalam gedung gereja ini, jangan pulang dulu ya. Kumpul di tengah dulu sini. Terima kasih.
rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia Mulai dari semua hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh